Sikan, namun kekafiran, tetapi dia sedang mencari kebenaran. Artinya gini, apa jalan yang dia tempuh ketika mendengar kabar tentang kebenaran, mereka membuka diri. Nah, itu beda. Baik. Beda kan? Orang memilih jalan kefasikan, dia nyaman dengan kefasikan, tidak mau menerima kebenaran. Dengan orang yang berada di dalam kefasikan, bisa jadi karena awalnya tidak tahu dan sebagainya, tapi orang itu senang dan memang mau menerima informasi kebenaran. Nah, itu beda. Karena ayat Al-Qur'annya ada bahwa eh, di surah Al-An'am ayat 125 juga disebutkan, barang siapa orang yang ingin menerima kebenaran hidayah dari Allah, maka dilapangkan hatinya. Yashrah sadruhu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran. Jadi ada indikasinya dari orang tersebut juga nyaman dengan kebenaran, tertarik dengan kebenaran, bukan tertarik dan nyaman dalam sebuah kefasikan gitu. Jadi maksudnya Allah ini mengunci hati-hati orang yang sudah nyaman terhadap kefasikan begitu Ustaz Alif ya. Artinya menyesatkan Ya, ini ya Ustaz Alif. Berarti Allah ya ini kan mereka. mengunci hati mereka supaya semakin nyaman pada kesesatan, menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala Maha Suci, Maha Tinggi. Seperti itu Ustaz? Iya betul. Makanya kembali lagi. Ini ayat ini ayat ini sebenarnya pasti Oten akan, bahkan bukan hanya bukan sekali ya. Oten polemikus, Kristen polemikus atau Islamophobia justru sering menggugat ayat ini. Tapi ini saya bilang malah jadi challenge buat mereka. Apa dia katakan? Ini sering bilang, terutama orang-orang yang suka narasinya, tendensinya negatif ya. Kami ini sekarang jadi Kristen ini, kami ini menyekutukan. Kenapa? Karena dikunci hati kami oleh Tuhanmu. Nah, itu sering bilang begitu. Ini ayatnya, buktinya ini kan kata dia. Makanya kami ini tidak mau beriman karena hati kami dikunci oleh Tuhanmu. Saya bilang kalau gitu, makasih lo udah sadar. Serius saya bilang, Anda kan sadar hati kalian dikunci oleh Tuhan kami. Kamu tahu nggak apa kata Tuhan kami? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anda sadar di situ dikunci hatinya oleh Tuhan karena Anda memilih jalan kefasikan. Tapi ingat kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia merubah nasibnya sendiri. Kamu siap nggak keluar dari situ? Anda sudah sadar nggak terkunci? Ayo, kalau Anda tahu bahwa hatimu telah dikunci oleh Allah, dan Anda tahu berarti berada dalam kesesatan, kata Allah, rubahlah nasibmu dengan engkau menentukannya. Ayo, syahadat. Baru nggak mau balik lagi Wah, dia. masya Allah, masya Allah, masya Allah. Maha benar Allah dalam segala Mau tanya firman-Nya. Ustaz, Iya. Bang Burun Tapi ini Kristen mestinya atau bukan? cluenya nggak usah dikasih tahu dulu ya. Biasanya OT-nya justru nuntut dulu. Kami ini nggak terima Islam karena dikunci hati kami. Nah itu dulu. Tapi nggak apa-apa lah. Siap. Bang Burun ini Kristen atau Islam? kita Islam, Doubling bang. Kok doubling suaranya? kita Islam, Suaranya doubling loh. doubling, nggak pakai. Turun dulu baru naik lagi. Turun dulu baru naik lagi bang. Siap-siap. Masya Allah itu Bang Bun. Apa ini? Baru dia naik kembali Ustadz Alif. Dibakar. Aku satu lagi Ustadz Alif sebelum Bang Burun naik. Ustadz Alif, aku mau pakai otak-otak 5 detik aja. Ustadz Alif, benarkah Islam itu memasuki neraka? Ustadz Alif, mendatangi neraka. Silakan Ustadz Alif. Loh, gimana ceritanya? Katanya aja Islam. Islam itu kedamaian, keselamatan. Neraka identiknya dengan hinaan, cacian, atau siksaan. Nggak nyambung dong. Iya nggak? Ah, tapi begini prinsipnya ya. Tapi ini kita pembahasan objektifnya ya. Maksudnya sesuai dengan penjelasan-penjelasan yang lain yang lebih luas lagi berkaitan dengan mendatangi atau memasuki. Begini, prinsip di dalam Islam itu, keimanan di dalam Islam itu kan apa? Contoh sering disebutkan libetigo imardotillah. Yang dicari itu adalah keriduan Allah. Yang perlu digapai itu adalah bukan tentang surga dan nerakanya, tetapi tentang rahmatnya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kita berada, kita nggak takut.
nggak ada masalah. Nah ini levelnya lain lagi tapi Ahi, karena pertanyaan Muslim. Karena begini kan, kalau kita sudah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, mau dimanapun boleh. Bahkan ada istilah ulama itu, saya lupa ya dulu. Kalau aku mendapatkan rahmatmu ya Allah, dimanapun aku tempatkan, silahkan ya Allah. Karena ketika aku ditempatkan di neraka, neraka pun akan menjadi dingin. Karena apa? Allah tidak mungkin menyiksa hambanya yang soleh. Allah tidak mungkin menyiksa hambanya yang dirahmatinya. Kan gak logis, gak masuk akal. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan Rasulullah sendiri hamba yang Allah cintai. Justru Rasulullah itu yang memberikan syafaat kepada hambanya, menyusuri hambanya, bahwa mencari hambanya yang beriman akan diselamatkan dari siksa neraka. Rasulullah itu ke neraka itu mencari hambanya, umatnya, menyelamatkan dari siksa neraka, sehingga habis umat Rasulullah itu semuanya kembali ke surga. Dan Rasulullah itu bukan disiksa, tetapi karena hamba yang Allah cintai dan Allah rahmati, dimanapun dia berada tidak disiksa. Kita makanya analogikannya sama-sama datang ke penjara. Bedanya seorang narapidana dengan orang yang menjenguk di narapidana. Yang menjenguk enjoy-enjoy aja walaupun dia masuk ke LP atau ke lembaga pemasyarakatan atau ketahanan. Tapi orang yang ditahan beda rasanya gitu. Nah hukum dunia aja itu bisa membimbing kita mendapatkan akal sehatnya, apalagi tentang hukum Tuhan gitu. Oke, artinya begini mungkin Ustadz ya. Maaf kalau kurang lama ya. Ya gimana? Ketika orang-orang Islam ini mendatangi neraka, artinya orang-orang Islam ini kan, kalau kita pakai analogi misalkan di kuburan, major ke kuburan, apakah major masuk ke dalam kuburan atau major di luar kuburan? Mungkin begitu analoginya Ustadz ya. Ketika orang-orang Islam, orang-orang yang di hari penghakiman atau sudah selesai hari penghakiman itu ya, masuk ke dalam neraka, mendatangi neraka, artinya sama seperti kita ziarah kubur ya gitu Ustadz Alif. Kita mendatangi kuburan tapi kita tidak masuk ke dalam kuburan. Seperti itu Ustadz Alif, itu gimana? Iya, istilah begitu juga bisa gitu. Contoh major nih. Ya, major. Ini kita contohkan, major kan bangga dengan Kristennya kan gitu. Iya, oke. Kita hargai itu imannya major. Major bangga dengan Kristennya. Pertama kita hargai imannya, tapi kita punya pandangan dalam agama kita. Orang yang demikian, kata Allah, orang yang mati dalam kekafiran. Orang yang mati dalam kekafiran, kemusyrikan, bagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Contoh Fir'aun, dia orang yang musyrik, bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, maka ditampakkan siksaan kepada dia di dalam kuburnya. Nah, kalau kita datang ke kuburan ada namanya major, ya kita nggak disiksa. Yang disiksa itu orang yang dikubur karena dia berada di dalam kemusyrikan gitu. Dia sedang mengalami siksaan. Kalau kita walaupun ya nyiram ya nggak ada masalah gitu. Nyiram kuburan yang nggak ngaruh gitu kan ya. Baik, ada sedikit lagi. Mendatangi kuburan bukan memasuki kuburan kan gitu. Oh siap. Oke, makasih Ustadz. Ada sedikit lagi Ustadz Alif. Bukankah setelah hari penghakiman ada umat Islam itu akan terbagi beberapa golongan ya. Ada yang dosanya banyak, 60% dosanya, pahala 40. Ada yang 70 pahala, 30 dosa. Ada yang langsung masuk ke dalam surga, yang boleh dikata 99% lah pahalanya, dosanya 1%. Apa memang benar itu seperti itu Ustadz Alif? Ada beberapa golongan nanti orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Ada yang banyak dosanya akan dicuci dulu di neraka. Ada yang lebih banyak dosanya kalau setelah hari penghakiman ditimbang langsung los. Atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ustadz Alif. Ya, ada beberapa penjelasan para ulama kita berkaitan dengan ini kan. Tapi poinnya adalah semua umat Islam itu akan selamat atau selamat. Nah, ada contoh analogi juga yang menjelaskan tentang yang tadi dikatakan itu untuk memudahkan kita memahami dalam sebuah timbangan kita kan, amal perbuatan kita. Para nabi maksum anil ma'as, terpelihara dari perbuatan dosa karena dia mengajarkan tentang kebenaran. Makanya konsepnya pertama gini dulu kan, ketika dia setelah masa penghakiman, yaumul hisab itu kan manusia itu ada auto surga dan auto neraka. Nah, itu dulu. Auto surga itu cepat, secepat kilat, sebagaimana kaum para suhada
yang berjuang di jalan Allah dan para anbiya yang mengajarkan manusia kepada jalan kebaikan, kembali kepada jalan Allah. Jadi orang-orang seperti ini dia secepat kilat masuk ke surga. Nah, ada yang auto neraka juga. Karena apa? Sudah jelas dia itu orang kafir, nggak perlu ditimbang dan pilih lagi. Karena semua amal perbuatan di muka bumi ini itu tidak ada nilainya, karena dia poin utamanya dia menyekutukan Allah, kan gitu. Nah, auto neraka dia, itu nggak bimbang lagi. Bagaimana dengan kondisi manusia mukmin yang berdosa? Ada mukmin yang berdosa karena mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga berkurang dosanya, dan ketika ditimbang dosanya lebih banyak amal baiknya, maka dia mendapat pengampunan dari Allah, dia masuk ke dalam surga. Namun ketika ditimbang amalnya lebih banyak dosanya, maka dia mengalami pencucian dosa dulu, alias apa? Dibersihkan dulu dosanya, disiksa di neraka, setelah itu dia tetap hidup abadinya di surga, kan gitu. Baik. Bang Azza, assalamualaikum. Bang Azza. Bang Azza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ini Bang? Hanzo, Hanzo lagi. Kemana si majornya ini? Kok belum balik lagi ya? Belum. Dia masih terima telepon. Lagi di Bali, Bos. Ya gimana Bang? Apa yang mau disampaikan Bang? Enggak, menyimak aja, Bos. Iya, kalau bisa dibawa aja Bang, karena untuk kawan-kawan Kristen ini, sobat-sobat kita ini Bang. Oke. Kalau Muslim semua nggak ada yang dialog nantinya ya Bang ya. Oke. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Mungkin maksud host ini karena ini diskusinya lintas agama, maksudnya Oten itu dikasih kesempatan untuk membuka akal sehatnya, karena kalau semua umat Islam sudah terbuka akal sehatnya, kan gitu. Tinggal kasih orang nih buka Benar akal sekali. sehatnya, kasih kesempatan dia, kita poles dia baik-baik, mau terima atau tidak, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Bang Alif, saya mau nanya Iya. dong. Ini kisah Ashabul Kahfi ini kan 7 orang itu ya? Ashabul Kahfi. Ya. Itu 7 dengan anjingnya apa 8 dengan anjingnya? Tolong dijelasin dong. Saya nyimak di bawah. Iya, makasih Bang. Seingatku 7 Ashabul Kahfi, 1 ada nama anjingnya. Itu dulu itu sering kami, tapi saya udah lupa sekarang ya. Itu kalau zaman kami diniyah itu sering dilagamkan itu. Ada 7 Ashabul Kahfi, yang ke-8 itu adalah anjingnya. Baik. Oke. Gitu. Bang Salahuddin izin ya saya turunkan karena ada tantangan dari Kristen ini Ustadz Alif. Dia bilang sumpah demi Allah, bagi yang menemukan ayat di Al-Quran ada perintah sunat, saya TF 50 juta. Nah, ini typingnya di bawah. Ustadz Alif bisa lihat sendiri. Opung Surgo, selamat sore Opung. Selamat bergabung Opungku. Opung Surgo, dibuka mute-nya. Opung. Aku ajak naik aja ini Ustadz Alif ya, gimana? Ya, silahkanlah. Silakan Sungkono kirim permintaan naik ke atas. Opung Surgo, selamat sore, dibuka mute-nya. Ini aku sudah undang untuk buka mute-nya supaya bisa ngomong. Opung Surgo. Silakan. Oke, tantangannya diterima. Silakan buatkan hitam di atas putih, kwitansi Bang Sukono. Nanti buatkan kwitansi. Iya, selamat sore. Iya, selamat sore. Nanti buat kwitansi bahwa ketika umat Islam berhasil menunjukkan ayat Perintah. sunat, iya perintah sunat. Perintah sunat. Makanya Bang, Atau ayat bikin sunat dulu di Al-Quran. kwitansi. Bikin kwitansi Bang. Bukan Bang. Ya, Ini saya gini, kan host. saya itu demi kan saya gini. sudah bilang
Demi Allah, Iya. saya transfer langsung sekarang kalau ada perintah sunat di bikin Al-Quran. perjanjian, bikin perjanjian. Enggak, hitam di bukan, atas putih. enggak usah perjanjian ini. Saya Nggak langsung usah panik kirim. lah, oi. Gini aja host, gini aja host. Silakan. Gini, Enggak, gini, apa gini. salahnya kan kalau Gini. dijawab kan udah saya transfer kok. Iya, iya gini, gini. Enggak, itu aja. Ada enggak? Kalau ada, saya transfer Diam sumpah dulu. diam dulu kamu. Ngerocos terus. Gini, ayat Al-Quran itu bukan kemauan orang-orang kafir. Aduh, nggak Redaksinya jelas bukan. ini. Malah Diam enggak. dulu, Kima. Sih. Silakan Ustaz. Enggak masalahnya sekarang kan Diam kalian dulu, itu woi. Apa sih? sunat belum. Gini loh. Oh, Kristen begini Kemarin amat ya? kemarin itu ada pendeta janji Ini 1 tantang. miliar, janji 1 miliar aja buktinya bohong. Jadi kami sulit kali untuk percaya sama kawan Kristen ini. Jadi nggak usah lah ngomongin duit-duit gitulah, ya. Kalau nggak mau itu ya udah tunjukin aja. Ada perintah nggak? Kemarin pendeta saja janji 1 miliar, tunjukkan Isa di Udah. dalam Bible itu Oh, Isa ini- ke masjid. Dengar. 1 miliar dia janji, dia bohong, hoax. Pendeta loh ini. Pendeta. Ini jemaat tahunan kayak Edis ini, aduh. Begini Gimana ya? Bang, kan saya sudah bersumpah. Aduh. Demi Allah, saya Dengar, transfer. Dengar disilakan Enggak. ini. Nggak usah Itu gini aja. aja lah. Nggak gini aja loh. Gini aja host. Nggak gini aja. Saya pengen tahu apa yang kamu mau. Kan itu taping saya tadi kan. Kalau ada yang menemukan ada perintah sunat di Al-Quran, karena kan orang Islam sering bilang ke Kristen, kenapa kalian gak sunat? Makanya saya tanya, ada nggak perintah sunat di Al-Quran? Itu aja. Kenapa kalian sunat? Oke. Buat hitam di atas Kalim- putih kalau mau TF 50 juta. Nggak apa-apa, udahlah. Ayo. Kita percaya nggak ada duit kok, udah nggak apa-apa. Lagian Oh, juga iya, nggak usah. Astaga. Nggak usah, nggak penting-penting amat juga kok. Nggak gini aja. Oh nggak bilang aja, ada nggak gitu aja, ada perintah. Astagfirullahaladzim. Udah. Ah, itulah aku mau kalian. Loh, Udah dulu. Kan aku itu mau malu baik-baik. sendiri kan? Malu Eh. sendiri kalian kan? Malu Kok kan? jadi dibilang ngaku malu loh? Aneh. Lah, kalau ada Ya. kenapa nggak sebutin? Perintahnya mana? Makanya kamu diam, moncong. Ya udah, itu oke, saya moncong diam. makan Oke, bakso, saya diam. Ya sudah, Oke, makanya saya gini. diam, saya tunggu jawaban dan Diam, saya diam, langsung diam. transfer. Udah Saya diam langsung aja. biar Nggak enggak ada biar, duit. Saya biar nggak ini. butuh duitmu. Udah nggak Oke, penting. oke, Nggak kalau nggak- penting. Izin turun dulu ya Ustaz Alif mengerti. Siap Bang Tukang. Siap. Oke, maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak butuh duitmu karena ayat sesuai dengan permintaanmu itu nggak ada. Karena Al-Quran itu bukan permintaan Olten Sungkono yang sekarang, tetapi redaksinya sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi kami. Nggak ada permintaanmu, makanya aku nggak penting, aku nggak bangga ketika nggak nerima duitmu, nggak bangga. Sekarang kita ke poinnya aja deh. Kita ke poinnya aja. Tadi ternyata alasanmu apa? Karena Muslim suka mengatakan kalian bersunat. Nah, coba gimana tadi? Kita langsung diskusi aja lah ilmiah. Ya, kita diskusi aja. Sungkono, santai aja kok. Santai aja. Apa tadi alasanmu itu apa? Coba. Udah buka Di mic-nya. mute terus sih. Oke, buka mic-nya. Nah, begini Bang. Nah, Kenapa saya kasih tantangan ini? Kan memang ya sering sekali saudara-saudara Islam ini ya mengatakan kenapa Kristen ini nggak sunat. Kan ada alasannya bagi kami tuh. Kami itu tidak sunat, tidak ada perintah sama kami. Yesus itu disunat karena memang tradisi dari Yahudi. Kan dia lahir di Yahudi. Nah, makanya saya tantang sekarang, jika ada menemukan ada perintah sunat di Al-Quran, sumpah demi Allah, Nggak sumpah usah. demi Allah saya nggak transfer. usah, Itu aja. nggak usah ngomong demi Allah, nggak usah. Nggak gini. Di dalam kitab. Gini aja. Dengerin dulu. Udah, kita gini loh. Saya diskusi ini saya berusaha ini dengan saya ya. Kita berusaha mencerdaskan aja, bukan memperkaya gitu loh. Bukan untuk memperkaya diri. Saya nggak nuntut untuk memperkaya diri, tapi saya lebih kedepankan kita ayo diskusi menggunakan data gitu aja. Nah, sekarang Anda seorang Kristen,
ya, punya kitab namanya Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, kan gitu. Itu kitabmu. Di dalam kitabmu Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, di situ ada ayat perintah untuk disunat. Betul kan? Ya itu kan khusus keturunan Abraham, bukan ke seluruh manusia yang ada di dunia ini. Kan makanya kita bedakan. Dengerin. Sebentar. Itu ayatnya tertulis ada atau tidak? Ada. Ada. Nah, Nah, itu perintah untuk yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, betul? Betul sekali, Pak. Nah, di dalam kitab Taurat Musa. Lalu Yesus katakan Dan kitab itu, bentar Pak, itu Coba Edi gantian Apa? dulu, gantian dulu lah. Silakan Ustadz Ali. Saya udah bilang pelan-pelan aja, kita baik-baik. Saya sedang tidak menghakimi kok, santai aja. Silakan Ustadz. Santai aja gitu loh. Nah, sekarang begini loh, poinnya adalah di dalam kitabnya Kristen yang mengambil kitab Yahudi, ternyata ada dengan tegas kalimat perintah untuk bersunat. Itu langsung tertulis di dalam kitab suci. Konon katanya kitab sucinya, oke? Ada ayatnya dengan tegas kalimatnya perintah bersunat. Dicontohkan juga oleh Yesus. Ketika Yesus usia 8 hari, Yesus disunat. Tapi Kristen bagaimana caranya nolak tentang perintah disunat? Ayatnya ada, tertulisnya ada, perintahnya ada, tapi tidak mau bersunat. Nah, sekarang Al-Quranul Karim cukup menggunakan kalimat isyarah, wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang tunduk patuh kepada Tuhan. Tidak langsung menyebut kata sunat, cuman sunat itu dijelaskan oleh Nabi kami. Perintah tegas kalimat sunatnya tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi di penjelasannya oleh Nabi kami, umat Islam gak rewel. Walaupun perintahnya tersimpan kalimatnya, tapi umat Islam sampai detik ini tetap bersunat, gak ada yang membangkang. Jadi sebenarnya Oten ini punya kitab tertulis, tapi tidak mengamalkan. Islam punya kalimatnya isyarah merujuk kepada ikuti ajaran Nabi Ibrahim, tetapi mengamalkan. Lebih sederhananya begini, tertulis lugasnya di kitab Oten, yang mengamalkannya umat Islam. Tapi ingat, bukan kitab Kristen sebenarnya, tapi kitab Yahudi, ya. Karena Yahudi dengan Kristen beda, itu. sudah Pak. Gantian Udah. dong. Nah, begini Pak. Coba buka tadi. Di situ tidak ada perintah untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini harus wajib disunat. Itu kan khusus Abraham dan keturunannya. Makanya Pak harus teliti kalau baca Alkitab. Ya, coba buka. Berarti Coba buka. Bang Edi. Lah, sebentar. Kan kemudian Yesus, Manusia luar biasa. Wah, hebat. Ini loh. Hebat, ini hebat, lo hebat. apa? Kan emang di situ dituliskan bahwa harus disunat Mulai untuk panik. semua manusia. Kan itu khusus Mulai panik. Abraham dan keturunannya. Oke, kita baca ya, kita baca. Oke, buka, biar ini, buka. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, kan Haruslah keturunannya dikerat. kan? Sebentar, sabar, saya selesaikan dulu. Harus dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu keturunan turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetap tidak termasuk keturunanmu. Di sini yang bukan keturunan Abraham termasuk diperintahkan bersunat atau tidak? Tidak ada. Ya. Kan itu khusus Saya keturunannya. baca sekali lagi. Saya baca sekali lagi. Buka Pak, buka biar open. Oke, Biar kita orang buka. pada tahu kan, mengedukasi. Lah iya. Nah, itu dia. Makanya kan saya bilang Jangan tadi kita dibodohin, Pak. Loh, lah iya jangan dibodohin. Ya udah, Makanya buka, saya buka. bilang tadi
makanya saya bilang tadi Kristen itu bagaimana caranya menolak disunat walaupun ayat tertulisnya ada kan gitu. Ya, jadi Yesusnya Ustaz sendiri Alif, aja izin dulu. disunat. Disunat itu wajib Ustaz. untuk semua manusia. Tugasnya Kristen ini membantah Bibelnya di Komal saya. Silakan. Betul. Nih contoh. Kita bukan anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang bukan keturunan di sini tetap termasuk disunat atau tidak perintahnya? Disunat. Mampus. Sunat itu yang dibeli. Tetapi tidak termasuk keturunanmu. Yang Itu di bukan situ tertulis. termasuk keturunan. Itu Ayo. bukan keturunannya, itu yang dibeli. Kok nggak paham sih kalian ini? Astaga. Bantah kitabnya loh. Coba baca. Di situ kan yang dibeli itu keturunannya atau apa? Coba kalian Kau berpikir. minum air dulu, Edis. Kau minum air minum. Yang bukan Apa? termasuk keturunanmu. Yang bukan tetap termasuk keturunan perintahnya itu yang dibelinya. disunat. Itu yang dibeli. Kan udah jelas di ayat itu. Gimana sih otak kalian ini? Astaga, firman. Seneng banget bantah Bible-nya. Udah jelas di situ. Kan di situ kan bukan untuk semua orang. Iya. Memang Yang tugas tidak Kristen. begini, Bang. Ustaz Alif, Ya. tugas Kristen membantah Bibelnya loh. Tugasnya Oke, Kristen. begini, Bang. Makanya kita baca teliti. Yang bukan keturunannya itu kan itu yang dibeli. Ini yang Jadi yang jelas bukan itu. termasuk keturunannya juga diperintahkan untuk bersunat. Tadi Anda katakan suruh Iya, siapa di situ? Di Yang situ bersunat kan siapa bukan tadi untuk perintah? semua, kecuali kalau seluruh dunia, seluruh manusia. Kan itu keturunan itu kan yang dibeli. Kalau yang keturunannya sendiri itu, tapi yang dibeli ini kan bukan keturunannya. Itu makna dari kalimat itu. Makanya kita pahami. Lah, kan udah jelas. Oke, Itu silakan buka tidak lagi. termasuk keturunanmu. Tidak termasuk keturunan itu kan nggak disunat intinya kan? Iya betul. Ya sudah, selesai. Enggak. Maksudnya yang tidak termasuk keturunan itu yang dibantah dibelinya. lagi. Itu yang dibeli. Kok Bibelnya dibantah sih? Oh enggak, buka lagi. Bibelnya sendiri Berani enggak buka? dibantah. Makanya kita pahami loh. Jangan asal Apanya baca yang tapi dipahami? kita teliti kalimat Udah itu. ditampilkan banyak sama Ustaz mualaf. Alif tadi. Ini banyak bikin mualaf Ustaz Ardiansa. Banyak mualaf Bukan, gara-gara kalian itu yang framing. Ya makanya saya tanya atas dasar apa kalian itu sunat? Kalau Ya begitu, bantah aja ya terus nggak ada perintah kitabnya loh. dulu. Nggak ada Bantah perintah aja kan? Bibelnya terus bro. Bantah aja dulu. Yang saya tanya di Bantah Al-Quran aja. kalian ada nggak perintah sunat? Kenapa kalian tuh sunat momot kalian itu Bantah aja. masalahnya. Nah emang nggak ada perintah kok. Gini. Kalau Oh, nggak, kamu memang bertanya, ada nggak? Ada itu aja. dengerin. Kalau kamu bertanya tentang ada nggak perintah sunat yang mewajibkan harus ada perintah sunat di Al-Quran, yang mewajibkan saya tanya ya, yang mewajibkan harus ada perintah sunat di Al-Quran itu siapa? Yang mewajibkan? Nggak ada kan? Yang mewajibkan siapa? Kan terus kalian itu sunat kenapa? Enggak, pertanyaan saya simpel. Siapakah yang mewajibkan perintah sunat harus ada di Al-Quran? Siapa? Lah, Lah. ngelak Loh, nih. Wong ditanya kok. Saya ini tanya bro, Nggak usah siapa lah yang sekarang. mewajibkan? Oke, kalau memang tidak Kalau diwajibkan, di Bibelmu, kenapa kalian tuh? dengerin. Kalau memang tidak diwajib. Pertanyaan, dengerin bro. Pertanyaan saya, siapa? Nah ini siapa berarti subjek ya. Siapakah? Tolong tunjuk nama. Siapakah yang mewajibkan bahwasanya perintah sunat harus dan wajib ada disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran? Siapa yang mewajibkan? Saya tidak tahu itu kan kalian yang tahu. Yang Oh saya tanya ditanya sekarang. Lah, siapa? Oke, enggak masalah sekarang. Kalian disunat kenapa? Kacau. Kau sunat kenapa? Udah silakan Ustaz Talib. Afwan Ustaz. Silakan, Udah Ustaz kau nggak Talib. bisa Tuh, jawab. itu loh. Udah kau congor aja kau. Lanjut Makanya Ustaz. kalian itu. Makanya gitu saya bilang tadi nggak apa-apa ya Ardi kalau mau lanjut aku coba nunjukin data ini kan kalau kitabnya tuh begini cuman kan Kristen itu apa tadi poinnya wajib nolak isi kitabnya kan gitu ya wajib nolak karena kalau Wajib dia bantah, nerima udah wajib bukan bantah Bible. wajib bantah karena apa karena kalau dia nerima udah bukan Kristen lagi. Enggak begini di situ- aja, ada nggak perintah? Itu aja dulu. Punya Tunggu dulu, punya aja. dibacakan dulu. Tenang. Roh Kudusnya Oke, ditenangkan dulu. terjagalah
Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Nah, jadi yang nggak bersunat itu nggak akan masuk Yerusalem, bro. Ya Anda kan bangga tuh nggak sunat, monggo silahkan. Silahkan, nggak apa-apa. Ayo bela sebisa mungkin Anda itu bahwa tidak boleh bersunat atau tidak harus bersunat. Silahkan, silahkan. Kan Anda Kristen. Masalahnya yang saya pertanyakan sekarang bukan masalah apa itu. jadi kepanasan? Cuman poinnya adalah Ini nih, yang panas loh. sebab tidak seorang pun yang tak bersunat Kalian aja atau yang najis, yang nggak sunat itu identiknya dengan yang najis. Akan masuk ke dalammu, akan masuk ke Yerusalem. Yang nggak sunat itu nggak masuk ke Yerusalem. Berarti najis Ayo. ya di sini, Ustadz Alim, najis dia. Kata Ya Bibelnya. iyalah. Ya itu kan ayatnya. Enggak gini aja, ayo. biar mengedukasi yang di bawah. Ada nggak perintah sunat itu aja dulu? Kalau di Islam, nggak? saya udah bilang saya tadi. Ada nggak gitu? Ada atau enggak? Itu aja. Woi, kampret bener loh ini dari Panas tadi. ya? Turunlah, males saya nih. Susah kali sih di situ, nggak mau ditanya dia. Jadi memang Kristen itu teman-teman wajib membantah Bible-nya. Wajib. Siapapun Kristen termasuk pendeta yang naik di komal saya itu wajib membantah Bible-nya. Tidak ada jalan lagi, harus dibantah. Supaya banyak yang mualaf. Gimana ya? Ini maaf lah ya kawan-kawan ya. Saya jadi agak kesel juga. Dia itu bagaimana mau dengar tentang Al-Quran dan hadis, Bible-nya aja nggak mau didengar. Bible-nya aja nggak mau didengar. Di Islam itu dalil itu banyak. Ketika dikatakan sudah sebut tadi, wattabi millata Ibrahim hanifa, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Itu kalimat isyarat seperti itu saja dijelaskan oleh Nabi kami. Rasulullah itu menjelaskan tentang Nabi Ibrahim berhitan, lalu mengatakan bahwa hitan itu bagian fitrah dari manusia. Fitrah manusia ada 5, salah satunya ada berhitan. Maka dijadikan syariat di dalam Islam. Semua umat Islam itu nggak ada yang rewel gitu loh, nggak ada yang nantang bersunat. Walaupun perintah di dalam Al-Qurannya tidak langsung nyebut, woi kamu umat Islam bersunat. Nggak gitu caranya. Umat Islam itu cerdas. Nah permasalahannya justru kitabnya Kristen. Diam dulu kau Yam, diam dulu Yam. Nah permasalahannya adalah ketika kitabnya Kristen ayatnya tertulis jelas, kalimatnya jelas, dia berusaha untuk membantah. Sementara umat Islam cukup dengan kalimat isyarah di dalam Al-Quran, umat Islam menjalankan. Yang bikin gak senang itu apa sih tadi coba? Ngomongnya itu loh, bukan niat untuk belajar atau saling mencerdaskan. Saya udah bilang tadi, saya gak butuh duitmu, gak butuh. Tapi ayo kita pakai dalil. Tapi ngotot terus yang diutamakan. Diam dulu Yam, saya lagi agak tensi ini. Nah, dia itu mengedepankan apa coba? Gak jelas lah kayak gitu. Maaf ya host ya, lanjut Kesel juga aku lah kok Itu jadinya. ayam, itu bahaya ayam itu nanti keceke dia. Iya. Ya silakan Opung Sorga, Kristen kan Opung, dibuka mute-nya Opung. Dari tadi Opung di atas ini ndak buka mute. Silakan buka mute-nya baru ngomong. Opung. Boy. Udah tendensinya nggak enak, suaranya nggak nyenengin. Jadi kayak saya tuh bingungnya gini ya kawan-kawan ya. Ini mohon maaf ya, terlalu berharga menjelaskan Al-Quran gitu loh. Sementara yang membantah duluan, tutup duluan apapun yang dijelaskan Al-Quran dia nggak mau. Saya bilang gini, jangankan Al-Quran, Bible-nya sendiri berusaha ditolak. Padahal itu kitabnya. Loh, kitabnya sendiri berusaha ditolak, apalagi Al-Quran yang bukan kitabnya. Mungkin akan seenaknya dia melecehkan gitu. Nah itu pesan yang tersirat yang dia sampaikan tadi itu seperti itu. Makanya, aduh udahlah. Lanjut, Afwan ya. Ya. Jadi ini kawan-kawan Kristen ini ya, Yesus suruh sembah Allah Bapa saja, mereka nggak ikut. Malah Yesus yang disembah. Coba. Yang hal-hal yang krusial, kalau kata Yesus itu hukum yang utama itu, menyembah satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa. Mereka tidak ikut. Pondasi dasarnya saja mereka tidak ikut, apalagi yang seret-seret seperti sunat itu. Mana mereka mau ikut?
Itu loh. Makanya kenapa sering kami tulis tema Kristen versus Bible. Karena kebanyakan kawan-kawan kita Kristen ini membantah sendiri apa yang dikatakan kitab sucinya. Ayam, diam dulu kau ayam. Jangan ribut kau ayam ya. Ini abang saya lagi sensi nih. Iya iya. Tapi enggak kok. Tadi itu saya bukan emosi, cuman gertak aja gitu. Ini pertama kali loh Ustadz. Aku beri plus dulu. Orang sesabar Ustadz Alim ini mengeluarkan suara khas seperti itu, ini first time ini. Ternyata orangnya ada, Edis namanya. Bukan, tapi bukan Edis itu bukan. Edis. Edis Ustadz. Dia Edis. Memang Bukan. suaranya mirip Edis. Edis Ustadz. Dia Edis. Silakan Ini apa Opung. ini apa kayak ayam saya juga mau suruh diam? Aduh, seru. Ada, ya Allah. Iya, iya. Astagfirullah. Opung. Apa Opung naik dari tadi Opung ini? Aduh. Opung. Oh, Opung. Opung ngomong cepat daripada disuruh diam. Cepat Opung. Oh, bukan Edis. Siapa alumni? Siapa itu? Siapa kalau bukan Edis? Kenapa kawan-kawan yang lain bilang Edis, yang lain bukan? Siapa sebenarnya tadi? Kalau menurut pengalaman saya ketemu Edis. Gitu loh. Kalau menurut saya sih, karena suaranya ngeyelnya itu loh. Ngeyelnya si Edis. Khasnya Edis memang begitu, dia kepanasan, bibelnya dibantah. Bibelnya sendiri saja dibantah, gimana kitab orang coba? Gil Kristen atau Muslim ini Gil? Bentar research dulu, oke. Ya Bang Gil, selamat sore. Sore. Kristen Bang? Iya. Kristen. Yesus sesembahannya? Hah? Sesembahannya Yesus atau Bapak? Ya terserah aku. Percaya. Siapa Tuhannya Bang? Ya terserah aku, itu Tuhan kami. Enggak, aku tanya, Tuhannya Bang Gil itu siapa? Ya terserah, itu Tuhan kamu. Kalau yang kalian nggak percaya, buat apa tanya? Loh. Apa sih ini? Loh. Ini komal diskusi lintas agama Bang. Boleh saya tanya? Loh. Boleh saya tanya kalian? Kau tanya aja. Bible kami. Enggak yang boleh, kalian enggak nggak boleh. percaya itu. Enggak boleh. Loh, kok malah tanya? Ya aja enggak boleh. Bible? Aku yang bilang enggak boleh tanya, enggak boleh. Wah, Nggak penakut boleh. banget. Ya, silakan jawab kalau kamu tidak penakut, siapa Tuhanmu? Ya Tuhan kami Yesus, kenapa? Tuhan Anda Yesus, silakan Ustadz Alif. Tuhannya anak manusia, silakan. Bang, reinkarnasi Kristen atau Muslim Bang? Bentar ya, bentar aku ada tamu, bentar aja. Siap. Bang Ardian saya monitor. Bang Ardian ya. Masih nguras laut. Lanjut dulu. 3 Ya menit udah, lah, kamu- aku 3 sampai 5 menit. Oh siap. Bang, reinkarnasi ini Kristen atau Muslim? Muslim bang. Ada yang bisa dibantu Bang? Ini bang saya mau nanya bentar soalnya di sini udah azan. Mau tanya siapa Bang? Ya? Mau tanya siapa? Tanya ke abang juga boleh atau siapa aja yang Ini soal apa yang mau ditanyakan Bang? tentang sholat Daim itu apa Oke, bang? mute dulu Bang. Mute dulu. Oke. Bentar Bang ya. Nonton Kristen di mute dulu Bang. Noise. Waduh. Parah kali bah. Oke, silakan Bang Gil. Silakan tanya tentang Kristen. Iya, aku tanya tentang Al-Quran sih. Oh, kalau tentang Al-Quran, Ustadz Alif yang ahli. Kalau saya tentang Kristologi, silakan tanya tentang Kristen. Loh,
Loh, kamu tuh apa? Saya Aku ahli tanya di Kristen, kitab Kristen. Silakan tanya tentang Kristen. Kamu nggak percaya Kristen buat apa aku tanya? Aku ahli di dalam kitab Kristen. Silakan tanya tentang Kristen. Kamu Kalau ahli, tapi tentang kamu- Islam, kamu Enggak, tanya Ustadz kamu- Alif, tapi Ustadz Alif lagi dia ada urusan 3 sampai 5 menit. Kalau kamu siap menunggu ya tidak apa-apa. Enggak, kamu nggak percaya tentang apa yang kamu ahli, kenapa kamu mau bahas? Aku ahli di dalam kristologi, Bang. Silakan tanya Iya. tentang Kristen. Iya, tapi kamu nggak percaya Kristen buat apa? Gimana? Ini mau diteriakin lagi juga ini. Jangan. Sudah monitor, bisa monitor Ustadz? Sudah bisa monitor? Ya Allah. Sudah monitor Ustadz Alif? Sudah bisa? Monitor, Ustadz? monitor. Ya, oke, silakan Bang. Cuman Gil. belum. Oh, belum bisa ya? Mm. Ya, tunggu aja dulu ya, Bang Gil ya. Nanti Bang Gil bertanya, nanti Ustadz Alif menjawab. Sejauh mana pemahaman Bang Gil itu tentang Bibelnya, Bang? Jangan sampai lebih pandai saya daripada Bang Gil. Kamu nggak pandai, kamu nggak percaya sama Bible Kristen, kenapa kamu mau pandai di mananya? Aku percaya perkataan Yesus bahwa satu-satunya Tuhan yang benar itu Bapa, bukan Yesus. Ya, Abang ya, percaya kalau tidak? Iya, kalau kepercayaan kami, kalau Tuhan Yesus kami Tuhan, kenapa? Masalahnya apa? Tapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan, malah yang dia katakan Tuhan itu Bapa. Iya, Berarti masalahnya Anda kami, tidak mengikuti kitab suci Anda sendiri. iya, Gimana masalahnya coba? kami, ya masalah kami percaya sama Yesus kalau Tuhan, kenapa? Percaya tapi tidak disesuai dengan apa yang dikatakan kitab suci. Gimana coba itu? Loh, kamu nggak percaya, buat apa kamu mau bahas tentang? Inilah hidup yang kekal, kata Yesus. Fandi, hidup yang kekal itu kamu masuk surga nanti ya. Caranya masuk surga, Fandi, kamu kenal satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa itu Yesus? Allah Bapa. Mana ayatnya Yesus? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kau paling bodoh. Kenapa? Paling bodoh, kamu nggak percaya sama Bible kami, tentang kepercayaan kami, kenapa kamu bahas? Aku percaya sama Yesus. Kalau kami Yesus, kalau kami bilang Yesus Tuhan, kenapa? Salah, karena Yesus tidak pernah bilang Tuhan. Loh, salah itu kamu. Kalau kami Kristen benar, kenapa? Salah. Coba lihat Iya, Bibelnya, ayat Bibelnya. Iya salah, makanya aku bilang. Itu Kamu kepercayaan ikut kami, kata kenapa? Yesus. Dengar, kamu ikut kata Yesus atau kata Bapak Gereja? Hah? Kami ikut kata Yesus. Kalau Oke, Yesus Tuhan. kata Kalau Yesus Yesus itu, Tuhan. ya kata Yesus kamu harus sembah Allah Bapa. Kamu ikut tidak kata Yesus? Kami ikut Yesus Nah, Tuhan, kan? firman Allah Bapa, Allah Anak dan Kata Roh Kudus itu Yesus, satu. kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Lukas 4 ayat 8. Allah Coba Anak dan Roh Kudus itu satu. Nggak usah Tidak bilang ada. kami percaya. Kalau Yesus pernah Kami bilang percaya. sembah, Fandi. Yesus tidak pernah bilang Fandi sembahlah Bapa Putra Roh Kudus, tidak ada. Kalau Yesus pernah bilang sembah Bapa Putra Roh Kudus, kamu panggil pendetamu baptis saya 100 kali sekarang juga. Yesus Pak naik ke surga. Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga, kata-kata terakhirnya adalah pergilah ke seluruh dunia, baptislah dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu apa? Yesus tidak pernah menyuruh Kristen untuk menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus, tidak pernah. Kamu Kalau nggak ada tahu buat ayatnya apa Yesus suruh sembah, dengar. Kalau ada ayatnya Yesus suruh sembah Bapa, Putra, Roh Kudus, baptis saya 100 kali. Loh, Yesus sudah bilang, dia bangkit naik ke surga, dia bilang Dia bilang sembah. pergilah ke seluruh dunia, baptislah dengan anak. Apakah dia bilang sembah Bapa, Putra, Anak Roh dan Kudus? Roh Kudus? Loh, itu disuruh itu. Apakah dia bilang sembah? Loh, itu dia bilang gitu, disembah loh. Coba kau baca Kamu- ulang. Ada kata sembah kamu tidak paling- di situ? Kamu paling bodoh, nggak percaya kita orang, kamu Ya udah. nanya. Oke, Kamu kalau mau aku tahu bodoh, tuh coba. bodoh. Oke, Bodoh seluruh. oke. Islam itu Oke. paling bodoh. Nggak Oke, percaya Alkitab oke. orang, malah bahas Alkitab Udah, orang. aku aja Itu yang bodoh. Jangan kau sebut Islamku. Kristen lebih bodoh daripada Islam. Islam bodoh. Jauh sekali Kristen kebodohannya. Kalian yang bodoh. Iya. Kok Kau bahas? yang bodoh. Bang, Bahas lagi. lapar sih lapar, tapi bukan mic juga yang dimakan, Bang. Santai aja kita diskusinya. Bahas itu. Iya, mengenai agak apa yang diturunin maksudnya mic-nya gitu. Sudah bisa, nanti Ustaz kan Alif? nggak ada. Sudah bisa?
Ya, monggo kita diskusi silakan. apa yang barusan dia bilang itu. Ya. Jadi gimana tadi? Enggak, aku boleh masa mau bercanda kayak yang tadi lagi lah. Aku nggak mau lah candaan terus. Ya udah, aku mau tanya dulu. Cukuplah Tanya candaannya tentang tadi sekali aja teriak. Oke, Mau tanya nanya Al-Quran? boleh. Oh, boleh, Iya. boleh. Tunjukkan ayat di mana Allah berfirman. Satu ayat aja. Hah? Tunjukin ayat. Di Allah mana berfirman. Allah di mana Allah Iya. berfirman? Iya. Sebut ayat. Bentar. Yang Allah berfirman ya. Tunjukkan di mana Al-Quran. ayatnya Allah berfirman di Al-Quran. Iya. Ustadz, bisa ndak teriaki aku aja Ustadz, jangan dia. Enggak. Enggak. Aku agak karena gini ya, contoh gini. Ini omongan saya. Ini atau saya nulis surat, itu tulisan surat itu tulisan saya. Terus ditanya, di mana perkataanmu di dalam suratmu? Lah, kan lucu. Itu kan tulisan saya. Itu perkataan saya. Terus ditanya, tunjukkan di mana perkataanmu di dalam surat itu. Kan pertanyaannya jadinya agak gimana ya kita. Tapi kan ini anak orang ya, kita harus hargai juga loh. Cuman gimana ya cara jawabnya ya? Tunjukin. Iya, kan Anda tanya, tunjukkan di mana. Coba ulang lagi pertanyaanmu, coba gini. Coba gimana, coba. Gimana ayat di Al-Quran yang mengatakan Allah berfirman? Kayak di Bible kami kan ada 3 Kejadian 6, 9, ada banyak tuh. Allah berfirman, jadilah ini. Ada nggak di Al-Quran? Oh, maksudnya Allah berfirman banyak. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, wa id qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Allah berfirman. Nah, itu ada. Oh, bukan Allah berfirman. Assalamualaikum. Orang makanya Allah berfirman langsung. Waalaikumsalam. Mute dulu Bang ya. Ya, makanya pertanyaanmu itu lucu. Anda tahu atau tidak kalau Al-Quran itu adalah firman Allah? Enggak. Itu Yang bodoh ngobrolnya sama saya aja dulu, baru nanti Ustadz Alif dan yang lain. cuma karangan kok Al-Quran, karangan manusia. Supaya menyalahkan Yesus. Hah? Apa sih ini? Iya. Buktikan kalau Al-Quran itu karangan manusia. Karangan manusia, makanya nggak ada Allah berfirman di situ. Nggak ada. Tadi dibacakan ini orang sakit ini orang ini, aduh. Makanya saya bingung. Tunjukkan di dalam Al-Quran kalau Allah berfirman. Sementara Al-Quran itu firman Allah. Kan lucu jadinya pertanyaannya. Ini Astagfirullah. gimana ya? Yang model begini kalau misal kita ke bengkel itu kan, servis itu kan dicari penyakitnya, oh ketahuan ini obatnya atau ini alatnya. Kalau ke dokter ada pasien sakit, oh ketahuan gejalanya ini obatnya. Nah, ini sekarang aku bingung, ini gejala yang begini obatnya yang kayak mana ya Bang Host ya? Karena terlalu bingung cari dosisnya. Kalian yang